Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah yang subur dan bukit-bukit hijau, hiduplah seorang gadis bernama Melati. Usianya baru menginjak 11 tahun, namun ia sudah merasakan kehidupan yang keras. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya yang sangat mencintainya. Ayahnya adalah seorang petani ulet yang bekerja tanpa mengenal lelah, sementara ibunya adalah seorang pembuat tenun yang sangat terampil. Rumah mereka sederhana, namun penuh kebahagiaan dan tawa. Namun, pada suatu malam yang gelap dan penuh ancaman, badai besar datang tanpa peringatan. Angin yang sangat kencang menggulung desa mereka, menyapu segala sesuatu yang ada di jalannya. Langit yang sebelumnya cerah kini menjadi gelap seperti malam tanpa bulan. Para penduduk desa terkejut dan berlarian mencari tempat perlindungan. Sementara suara gemuruh petir terdengar begitu dahsyat seolah-olah langit sedang runtuh. Melati, bersama orang tuanya, segera berlari menuju tempat yang lebih aman, berharap bisa bertahan hidup. Rumah mereka yang terbuat dari kayu mulai berderak, dindingnya retak-retak seperti siap runtuh. Ayahnya memegang erat tangannya, berusaha melindunginya dari terjangan badai, sementara ibunya berteriak untuk mengingatkan mereka agar tetap dekat. Namun, badai itu ternyata lebih kuat dari yang mereka duga. Ketika mereka hampir mencapai bukit di pinggir desa, sebuah angin kencang menghantam mereka dengan sangat kuat. Ayah Melati sempat menariknya ke pelukan, tetapi arus banjir yang datang begitu cepat membuat mereka terpisah. Melati berteriak histeris, mencoba mencari tangan ayahnya, tetapi ia hanya merasakan tubuhnya terseret oleh arus yang deras. Dalam sekejap, ia terlepas dari pegangan ayahnya dan terbenam dalam gelombang air. Setelah badai itu berlalu, Melati terbangun di tepi sungai. Tubuhnya penuh lumpur dan luka-luka, namun ia masih hidup. Hujan telah reda, namun desa itu tampak seperti negeri yang telah dihancurkan oleh kekuatan alam yang tidak dapat dijelaskan. Rumah-rumah hancur, pepohonan tumbang, dan sungai yang sebelumnya tenang kini meluap, meninggalkan jejak kehancuran di sepanjang jalannya. Melati bangkit dari tempatnya terjatuh dan mulai mencari-cari. Ia berteriak memanggil kedua orang tuanya, tetapi tidak ada jawab. Dengan langkah yang lemah, ia berjalan ke desa yang kini dipenuhi oleh puing-puing dan debu. Desa yang dulu penuh dengan kehidupan kini hanya menyisakan kesunyian dan kehancuran. Di antara reruntuhan itu, ia mencari-cari orang tuanya, tetapi mereka tidak ada di sana. Ia berjalan ke rumah mereka yang dulu. Namun, yang tersisa hanyalah tumpukan kayu yang hancur. Dengan hati yang hancur, Melati memanggil nama ayah dan ibunya, tetapi hanya gema kesedihan yang terdengar. Ia merasa begitu sendirian, tak ada siapapun yang bisa menenangkan hatinya. Badan Melati mulai lemas karena kelaparan dan kelelahan. Ia berjalan menuju pasar desa, berharap bisa menemukan sisa makanan yang dibuang orang. Beberapa orang yang masih tersisa di desa hanya memandangnya dengan tatapan kosong, tidak peduli padanya. Beberapa bahkan dengan kasar menyuruhnya pergi karena dianggap hanya sebagai pengganggu. Melati merasa kesepian. Ia ingin sekali bisa kembali ke masa-masa bahagia, bermain bersama teman-temannya di bawah sinar matahari, atau duduk di dekat ibu dan mendengarkan cerita-cerita yang selalu menenangkan. Tapi itu semua kini sudah hilang. Hanya ada kesunyian yang menghantui setiap langkahnya. Hari demi hari, Melati menghabiskan waktu mencari makanan dari sisa-sisa di pasar atau mengais-ngais makanan di tempat sampah. Ia tidak pernah mendapatkan cukup dan tubuhnya semakin lemah. Suatu malam, ia tidur di bawah langit yang dipenuhi bintang-bintang, tanpa perlindungan, hanya beralaskan tanah. Setiap malam terasa semakin panjang dan penuh ketakutan. Beberapa hari setelah badai, kerabat Melati yang tinggal di desa itu mulai datang untuk membersihkan puing-puing dan membangun kembali rumah mereka. Namun, saat Melati mendekat untuk mencari tempat berlindung, ia justru diusir. "Pergilah dari sini. Tidak ada tempat untukmu di sini," teriak seorang paman dari jauh. "Kami sudah cukup sibuk mengurus diri kami sendiri. Tidak ada yang bisa kami lakukan untukmu." Melati terkejut. Paman dan bibinya yang pernah ia anggap keluarga, kini memperlakukannya seperti orang asing.
Mereka tidak memberikan sedikit pun belas kasihan, meskipun ia hanya seorang anak kecil yang telah kehilangan segala-galanya. Dengan hati yang hancur, Melati mulai berjalan menjauh dari rumah yang pernah menjadi tempat ia dilahirkan. Tidak ada lagi yang bisa ia harapkan. Dengan langkah lemah, ia meninggalkan desa yang dulu penuh dengan kenangan indah, berjalan tanpa arah. Namun, ia tahu bahwa dunia ini terlalu besar untuk dia jalani sendirian. Meskipun terjatuh, ia harus bertahan. Melati berjalan tanpa arah, menyusuri jalanan desa yang sepi. Angin berhembus pelan, membawa debu dan dedaunan yang jatuh dari pepohonan yang rusak oleh badai. Tidak ada yang peduli padanya, tidak ada yang memperhatikannya. Setiap langkahnya terasa berat, seolah beban hidup yang harus ia tanggung semakin menambah beban di pundaknya. Hari-hari berlalu dengan lambat. Melati tidak tahu harus pergi kemana. Tidak ada tempat yang bisa ia sebut rumah. Ia mengandalkan sisa makanan yang dibuang oleh pedagang di pasar, mencari sisa-sisa roti atau sayuran yang telah dibuang. Setiap kali ia mengais makanan, ia selalu merasa dipandang sebelah mata oleh orang-orang di pasar. Mereka menganggapnya sebagai pengemis kecil yang tak berguna. Suatu pagi yang cerah, ketika Melati berjalan di sepanjang jalan utama desa, ia melihat sekelompok anak-anak bermain. Mereka tertawa riang, berlari di lapangan terbuka. Melati memandang mereka dengan tatapan kosong, merasa perih di dada. Mereka begitu bahagia, sementara ia hanya bisa menatap dari kejauhan, tak dapat merasakan kebahagiaan yang sama. Dulu, Melati sering bermain bersama teman-temannya di tempat yang sama, berlarian mengejar bola, atau duduk di bawah pohon besar sambil berbicara tentang mimpi-mimpi mereka. Namun, sekarang, ia hanya seorang diri, tanpa teman, tanpa keluarga. Semua itu terasa begitu jauh, seperti kenangan dari dunia yang berbeda. Melati, tiba-tiba, ia mendengar suara seseorang memanggil. Ia menoleh dan melihat seorang wanita parubaya berjalan ke arahnya. "Apa yang kau lakukan di sini, anak kecil?" tanya wanita itu, suaranya penuh rasa kasihan. Melati menundukkan kepala. "Aku hanya mencari sesuatu untuk dimakan, Bu," jawabnya dengan suara pelan. Wanita itu menghela napas. "Kau harus berhati-hati. Jangan terlalu lama di sini. Anak-anak bisa sangat kejam." Wanita itu lalu pergi, meninggalkan Melati yang kembali berjalan sendirian. Hari-hari yang melelahkan itu semakin berat bagi Melati. Ia tidur di bawah pohon besar di malam hari, hanya beralaskan dedaunan kering yang ia kumpulkan dari tanah. Setiap malam, ia merasa kedinginan dan kesepian, namun tak ada yang bisa ia lakukan selain tidur dan berharap pagi datang dengan membawa harapan baru. Suatu pagi, ketika Melati sedang berjalan ke pasar, ia mendengar suara gemericik air. Tertarik, ia mengikuti suara itu dan tiba di tepi sebuah sungai kecil. Airnya jernih, namun tidak ada seorang pun di sekitar. Ia duduk di dekat sungai, menatap air yang mengalir. Dalam hatinya, ia berharap bisa terbenam dalam air itu, merasa sejuk, dan melupakan semua kesedihannya. Namun, ketika ia sedang duduk termenung, ia mendengar suara desisan yang tiba-tiba terdengar dari balik semak-semak. Melati terkejut, tubuhnya membeku. Dengan hati-hati, ia berdiri dan mencoba mendekati suara itu. Ada ketakutan yang menguasai dirinya, namun ia juga merasa penasaran. Dengan langkah pelan, ia mendekati semak-semak itu. Perlahan, dari balik dedaunan, muncul seekor ular raksasa yang terperangkap dalam jeratan ranting dan akar pohon. Ular itu tampak kesakitan, tubuhnya penuh dengan luka-luka. Melati merasa ngeri, tetapi ia juga merasa iba melihat makhluk itu menderita. Ular raksasa itu mencoba bergerak, tetapi tidak bisa, terjerat dengan kuat di antara ranting-ranting yang tajam. Melati mengamati ular itu dari jauh, berpikir sejenak. Ia tahu, meskipun ia takut, ia harus melakukan sesuatu. Ular itu tidak bersalah, ia hanya terperangkap. Dengan hati-hati, Melati mulai membersihkan ranting dan akar yang menghalangi,
mencoba untuk membebaskan ular itu. Ia tidak tahu apa yang membuatnya begitu berani. Mungkin karena ia merasakan kesamaan antara dirinya dan ular itu. Sama-sama terjebak dalam kesulitan dan penderitaan. Setelah beberapa waktu, akhirnya ular itu berhasil dibebaskan. Melati duduk di sampingnya, memperhatikan luka-luka di tubuhnya. Ia merasa kasihan, dan tanpa pikir panjang, ia mencari daun-daunan di sekitar untuk mengobati luka-luka ular itu. Dengan penuh perhatian, Melati membersihkan luka-luka itu, menggunakan daun-daun yang ia kumpulkan dan merendamnya dalam air yang jernih dari sungai. Hari demi hari, ular itu semakin pulih. Melati terus merawatnya, memberikan perhatian seperti yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa meskipun ular itu berbeda darinya, mereka memiliki ikatan yang tak terucapkan. Ular itu mulai mengikuti Melati kemanapun ia pergi, dan Melati memberinya nama Ratu, karena sisiknya yang berkilau seperti mahkota yang memancarkan cahaya. Mereka menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Melati merasa bahagia memiliki teman, meskipun teman itu bukan manusia. Ratu tidak hanya menjadi pelindungnya, tetapi juga sahabat yang selalu ada di sampingnya. Setiap malam, Melati tidur dengan tenang karena ia tahu Ratu akan menjaga dirinya dari ancaman binatang liar yang berkeliaran di hutan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, saat Melati sedang berjalan menyusuri hutan, ia mendengar suara langkah-langkah keras. Ia menoleh dan melihat sekelompok pemburu datang ke arahnya. Mereka tampak mencari sesuatu, dan Melati tahu mereka sedang mencari ular besar untuk dijual. Ratu bisa terancam bahaya jika mereka menemukannya. Tanpa berpikir panjang, Melati segera menyembunyikan Ratu di sebuah gua terpencil yang jauh dari jangkauan para pemburu. Ratu memandang Melati dengan tatapan yang seakan mengerti bahwa ia harus bersembunyi untuk sementara waktu. Melati berjanji untuk selalu melindunginya, tidak peduli betapa sulitnya keadaan yang harus ia hadapi. Setelah berhari-hari melindungi Ratu, Melati mulai merasa semakin dekat dengan ular raksasa itu. Mereka telah melalui banyak hal bersama, kesepian, rasa takut, dan rasa kehilangan yang tak terlukiskan. Kini, Ratu bukan lagi sekadar ular, tetapi sahabat sejati yang memberi Melati kekuatan untuk bertahan hidup. Melati tahu bahwa ia harus berhati-hati. Para pemburu mungkin akan kembali mencari Ratu, dan ia tidak ingin sahabatnya itu jatuh ke tangan mereka. Setiap kali ia pergi ke pasar untuk mencari makanan, ia selalu memastikan tidak ada jejak yang bisa mengarah ke tempat persembunyian Ratu. Ia seringkali merasa gelisah, takut ada yang mengetahui keberadaan ular itu. Namun, ia tak bisa membiarkan Ratu kembali terluka. Suatu malam, saat Melati terbaring di bawah pohon besar yang menjadi tempat perlindungannya, Ratu mendekat dan melilit tubuhnya di sekitar Melati. Kehangatan tubuh ular itu memberikan kenyamanan, mengingatkan Melati bahwa ia tidak sendirian. Meskipun malam begitu gelap, Melati merasa aman karena ada sahabatnya yang selalu berada di sisinya. "Terima kasih, Ratu," bisik Melati, meskipun ia tahu ular itu tidak bisa berbicara. Namun, ia merasa bahwa Ratu mengerti setiap kata yang keluar dari hatinya. Ular itu melilitkan tubuhnya lebih erat, seolah memberi pelukan hangat untuk mengusir kesepian Melati. Kehidupan di hutan yang sulit dan penuh tantangan mulai memberi Melati pelajaran hidup yang berharga. Ia belajar untuk hidup mandiri, mencari buah-buahan liar, dan menghindari bahaya dengan lebih waspada. Bersama Ratu, ia merasa memiliki tujuan hidup meskipun semuanya terasa serba kekurangan. Dalam keheningan hutan, ia menemukan kedamaian yang tidak ia temukan di desa. Namun, kebahagiaan Melati tidak berlangsung lama. Ketika ia sedang berjalan di hutan bersama Ratu, ia mendengar suara teriakan yang datang dari arah desa. Ada yang sedang terjadi. Instingnya mengatakan bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi, dan ia merasa cemas. Ia meninggalkan Ratu sementara untuk pergi ke desa, berharap tidak ada yang salah. Tetapi saat ia tiba di desa, apa yang ia lihat membuatnya terkejut. Rumah keluarganya yang dulu hancur dalam badai kini telah dibangun ulang.
Para kerabatnya terlihat sibuk, dan Melati tahu bahwa mereka sedang berusaha membangun kembali kehidupan mereka setelah bencana yang merenggut orang tuanya. Tetapi ada sesuatu yang salah. Mereka tampak sangat berbeda. Mereka tidak memperhatikan Melati sama sekali, bahkan lebih seolah-olah mengabaikan keberadaannya. Melati merasa kesal dan bingung. Seharusnya mereka merawatnya, memberikan tempat untuknya setelah kehilangan orang tuanya, tetapi mereka malah mengabaikannya dan lebih fokus pada kepentingan mereka sendiri. Dia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Keinginannya untuk kembali hidup di desa yang dulu pernah ia kenal kini mulai memudar. Melati kembali ke hutan, merasa kecewa dan patah hati. Dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Hatinya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Mengapa keluarganya begitu tega meninggalkannya? Mengapa dunia tampaknya tak memberikan tempat bagi dirinya? Ratu, yang telah menunggu dengan sabar, segera menghampiri Melati. Dengan gerakan lembut, Ratu melilitkan tubuhnya di sekitar Melati, seakan berkata bahwa ia tidak perlu merasa kesepian lagi. Melati menatap sahabatnya itu, merasakan kehangatan yang memberi kekuatan baru. Suatu hari, saat Melati sedang berjalan di tepi sungai, ia melihat sesuatu yang bersinar di dasar air. Ia merunduk untuk melihat lebih jelas dan menemukan sebuah batu permata merah yang berkilau. Batu itu tampak begitu indah, seakan memancarkan cahaya yang menenangkan hati. Melati mengambilnya dengan hati-hati dan menggenggamnya erat. Ia merasa bahwa batu itu adalah sebuah tanda, sebuah hadiah yang mungkin bisa membantunya memulai hidup baru. Batu permata merah itu sangat berharga. Melati tahu bahwa jika ia menjualnya, ia bisa memperoleh uang yang cukup untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Namun, ia merasa berat hati untuk meninggalkan hutan dan Ratu. Ia tidak ingin berpisah dari sahabat sejatinya yang telah menjadi keluarga baginya. Tetapi, hidup di hutan bukanlah kehidupan yang mudah. Melati tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk membangun masa depannya yang lebih baik. Dengan perasaan campur aduk, Melati memutuskan untuk meninggalkan hutan dan kembali ke desa. Ia berpamitan dengan Ratu, yang tampak mengerti bahwa ini adalah perpisahan yang sementara. Mereka saling menatap dalam diam, seolah-olah berjanji untuk bertemu lagi suatu hari nanti. Setelah kembali ke desa, Melati menjual batu permata merah itu. Hasilnya cukup untuk memberinya uang yang cukup untuk memulai kehidupan baru. Melati membeli sebuah rumah kecil yang sederhana, tempat yang dapat ia sebut rumah. Ia mulai bekerja keras untuk membangun kehidupan yang lebih baik, tetapi ia tidak pernah melupakan Ratu. Setiap malam, sebelum tidur, ia akan memandang ke langit dan berdoa, berharap dapat kembali ke hutan suatu hari nanti. Melati tahu bahwa hidupnya telah berubah. Ia tidak lagi menjadi gadis kecil yang terlunta-lunta di jalanan, tetapi seorang wanita muda yang telah menemukan kekuatannya sendiri. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan sahabat sejatinya, ular raksasa yang telah menyelamatkan hidupnya. Suatu hari nanti, Melati berjanji untuk kembali ke hutan dan bertemu lagi dengan Ratu, sahabat yang telah mengajarkannya tentang keberanian, ketulusan, dan persahabatan sejati. Melati mulai menjalani kehidupan baru di desa, jauh dari hutan yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Namun, meskipun kehidupannya kini lebih stabil, ia tidak bisa melupakan Ratu. Setiap kali ia melihat batu permata merah yang ia simpan dengan hati-hati di meja samping tempat tidurnya, ingatannya kembali pada sahabat yang telah memberinya harapan dan kekuatan saat dunia terasa begitu gelap. Desa yang dulu terasa begitu asing kini menjadi rumah bagi Melati, meskipun tidak ada satu orang pun yang benar-benar mengerti perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Mereka hanya melihatnya sebagai seorang gadis muda yang kini tinggal di rumah kecil yang sederhana, bekerja keras untuk mencukupi hidupnya. Tak ada yang tahu bahwa di balik penampilannya yang tenang dan penuh harapan, ada seorang perempuan yang pernah merasakan kesepian dan kesulitan luar biasa. Setiap pagi, Melati pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan dan menjual hasil kerajinan tangan yang ia buat. Ia belajar membuat anyaman dari daun dan menenun kain untuk dijual, menghasilkan sedikit uang tambahan.
Semua ini ia lakukan dengan tekad dan semangat, mengetahui bahwa apa yang ia lakukan kini adalah langkah awal untuk membangun masa depan yang lebih baik. Namun, di balik rutinitas harian itu, hati Melati seringkali merasa kosong. Ia sering merindukan Ratu, sahabat yang tak hanya memberinya perlindungan fisik, tetapi juga kekuatan mental. Ratu adalah satu-satunya yang benar-benar mengerti apa yang Melati rasakan tanpa perlu kata-kata. Sahabat yang tak pernah menghakimi, yang selalu ada ketika dunia terasa menekan. Suatu sore, saat Melati sedang duduk di teras rumah kecilnya, sebuah suara asing menarik perhatiannya. Ia mendongak dan melihat seorang pria datang menghampirinya. Pria itu mengenakan pakaian sederhana dan membawa sekeranjang buah yang tampaknya baru dipetik dari kebun. Matanya terlihat ramah, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Melati merasa cemas. "Selamat sore," pria itu menyapa dengan suara lembut. "Saya Indra. Saya baru saja pindah ke desa ini." Melati tersenyum kecil, merasa sedikit tidak nyaman dengan kedatangan orang asing. "Selamat sore, Pak Indra, saya Melati." Indra duduk di depan Melati, menawarkan sekeranjang buah. "Saya melihatmu bekerja keras di pasar. Sepertinya kau orang yang tangguh." Melati merasa sedikit tersanjung, namun ia tidak ingin berbicara banyak. "Hanya melakukan yang bisa dilakukan," jawabnya singkat. Mereka terdiam sejenak, angin sore bertiup perlahan membawa aroma bunga dan rerumputan. Melati merasa sedikit canggung, tetapi Indra tidak tampak menghakimi atau memaksa. Ia hanya duduk, memperhatikan sekeliling. "Aku tahu hidup di sini tidak selalu mudah," kata Indra akhirnya, memecah kesunyian. "Tapi kau terlihat seperti seseorang yang bisa bertahan dengan segala rintangan." Melati menatap pria itu, tidak tahu harus mengatakan apa. Ia tidak tahu apa yang membuat Indra tiba-tiba berbicara seperti itu, tetapi ia merasa ada kehangatan dalam kata-katanya. Ada sesuatu yang lembut dan menghibur dalam sikapnya. Sejak saat itu, Indra mulai sering datang ke rumah Melati. Ia tidak memaksakan diri untuk berbicara terlalu banyak, tetapi perlahan-lahan mereka mulai mengenal satu sama lain. Indra adalah seorang pria yang sederhana, pekerja keras, dan tak banyak bicara. Ia membantu Melati dengan berbagai pekerjaan di rumah dan terkadang mengajaknya berbicara tentang kehidupan mereka masing-masing. Namun, meskipun Indra menjadi teman yang baik, hati Melati tetap kosong tanpa Ratu. Ia seringkali melamun dan memikirkan sahabatnya yang berada jauh di dalam hutan. Ia bertanya-tanya apakah Ratu masih mengingatnya. Ia khawatir bahwa sahabatnya itu mungkin telah melupakan dirinya. Suatu malam, saat Melati terjaga di tengah malam, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan kecil ke pinggir hutan. Ia merasa rindu, dan meskipun ia tahu bahwa itu bukan waktu yang tepat untuk pergi ke sana, ia tidak bisa menahan perasaan dalam hatinya. Ia berjalan perlahan, hati berdebar-debar. Saat sampai di tepi hutan, ia berhenti sejenak dan memandang ke dalam kegelapan. Tidak ada suara, hanya hembusan angin yang menyapu daun-daun di pohon. Tiba-tiba, ia mendengar suara desisan yang sangat familiar. Suara yang sudah begitu lama tidak ia dengar. Melati terdiam, matanya terbuka lebar. Suara itu datang dari dalam hutan, dari tempat yang ia kenal. "Ratu?" bisiknya. Suaranya bergetar. Tiba-tiba, sosok besar muncul di antara pepohonan. Tubuh berkilau, dengan sisik yang memantulkan cahaya bulan. Melati tidak bisa menahan air matanya. Ratu, sahabatnya yang telah lama hilang, muncul di hadapannya. Ratu melilitkan tubuhnya di sekitar Melati, memberikan kehangatan yang luar biasa. Melati merasakan betapa kuat ikatan yang terjalin antara mereka. Meskipun hidupnya kini lebih stabil di desa, ia tahu bahwa hatinya selalu berada di hutan bersama Ratu. Malam itu, Melati berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Ratu lagi. Kekuatan persahabatan mereka lebih besar daripada segalanya. Meskipun ia kini memiliki kehidupan baru di desa, ia tahu bahwa hutan dan Ratu akan selalu menjadi bagian dari dirinya.
Keputusan Melati untuk kembali ke hutan dengan ratu adalah langkah besar yang tidak bisa ia ambil tanpa pertimbangan mendalam. Setelah bertahun-tahun hidup dengan rasa rindu dan kerinduan akan sahabat yang selalu ada di sampingnya, kini saatnya ia kembali ke tempat yang memberikan dirinya harapan dan perlindungan. Hatinya berdebar, namun ia merasa keputusan ini adalah yang terbaik. Malam itu, setelah berbicara dengan Indra tentang keputusannya, Melati mempersiapkan diri untuk perjalanan kembali ke hutan. Ia tahu bahwa hidupnya di desa sudah berjalan dengan baik, namun rasa hati yang tidak bisa ia hindari untuk kembali ke tempat yang lebih membebaskannya membuatnya tak bisa menunda lebih lama. Indra, meskipun tidak sepenuhnya mengerti, memahami betul keinginan Melati. Mereka sudah cukup dekat untuk berbicara tentang banyak hal, dan Indra tahu bahwa kebahagiaan Melati tidak akan pernah lengkap tanpa menemukan kembali apa yang hilang dari hidupnya, yaitu ratu. Kau harus mengikuti kata hatimu, ujar Indra, sambil mengangkat bahu. Jika hutan itu adalah tempat di mana kau merasa utuh, maka itu adalah tempat yang tepat untukmu. Melati terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Aku tidak akan pernah melupakanmu, Indra. Terima kasih untuk semuanya. Dengan perasaan campur aduk, Melati meninggalkan rumah kecilnya yang dulu penuh dengan keraguan dan kesepian. Kini, rumah itu terasa seperti kenangan yang tak bisa ia lupakan, namun ia tahu bahwa langkah selanjutnya adalah melangkah lebih jauh, menuju tempat yang penuh dengan kenangan baik dan buruk. Ia berjalan pelan menuju hutan, malam yang tenang memberikan kedamaian di hatinya. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia tahu ratu menunggunya. Sesampainya di perbatasan hutan, suara desisan yang dikenalnya dengan jelas menyambutnya. Ratu sudah menunggu di sana, seakan tahu bahwa Melati akan datang. Ratu melilitkan tubuhnya dengan lembut di sekitar tubuh Melati, seperti menyambut kembali teman lamanya. Melati tersenyum, merasakan kehangatan yang hanya bisa diberikan oleh sahabat sejati. Hutan ini adalah rumahnya, tempat di mana dia merasa bebas, tidak ada lagi penilaian dari dunia luar. Seiring berjalannya waktu, Melati dan Ratu kembali membangun kehidupan mereka bersama. Mereka berburu, mengumpulkan buah-buahan, dan menjalani hidup dengan cara yang mereka inginkan. Hutan yang dulu menjadi tempat penuh dengan rasa takut dan kesepian kini berubah menjadi tempat penuh kedamaian dan harapan. Namun, meskipun Ratu adalah pelindungnya, Melati tidak bisa melupakan satu hal penting, kehidupan di luar hutan. Suatu hari, ia menyadari bahwa ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia tidak bisa hidup selamanya dalam perlindungan Ratu. Dunia luar masih menunggu, dan ia tidak ingin hidup dalam pelarian selamanya. Meskipun demikian, ia juga tidak bisa membayangkan hidup tanpa Ratu di sampingnya. Keinginan Melati untuk hidup dengan damai di hutan bersama Ratu bertemu dengan kenyataan bahwa dunia luar selalu menarik dan memanggilnya untuk berani melangkah. Namun, ia tahu satu hal yang pasti, dimanapun ia berada, Ratu akan selalu ada di hatinya. Suatu hari, saat Melati dan Ratu berjalan di tepi sungai, mereka mendapati sebuah kapal kecil yang terdampar di pinggir. Melati mendekatinya dengan hati-hati. Di atas kapal itu, sebuah benda kecil yang berkilau menarik perhatian Melati. Ia menyentuhnya dan mendapati bahwa itu adalah sebuah perhiasan kuno yang tampaknya sudah ada sejak zaman dahulu. Batu permata di dalam perhiasan itu bersinar terang, seakan memberinya pesan. Melati tersenyum saat melihat batu permata itu, mengingat kembali bagaimana ia menemukan batu merah pertama kali di sungai yang sama. Batu ini mengingatkannya pada perjalanan hidupnya, pada Ratu, dan pada keputusan yang sudah ia ambil. Ia tahu bahwa batu ini adalah simbol dari perjalanan hidup yang telah membawanya ke tempat ini, sebuah perjalanan yang tak pernah berhenti dan selalu penuh dengan kejutan. Namun, saat Melati memandang jauh ke depan, ia tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Ratu adalah sahabat yang tak tergantikan, namun dunia luar tetap memiliki tantangan yang harus ia hadapi. Melati merasa siap untuk menjalani hidup baru, dan kali ini, ia tidak akan melakukannya sendirian. Ratu ada di sisinya,
seperti dulu. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Melati dan Ratu melanjutkan perjalanan mereka. Kehidupan baru yang mereka jalani di hutan adalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih penuh harapan. Melati tahu bahwa dunia ini masih penuh dengan misteri, dan ia siap untuk menghadapinya, dengan Ratu selalu berada di sampingnya. Epilog, persahabatan yang abadi, bertahun-tahun berlalu, dan Melati tumbuh menjadi wanita yang kuat dan bijaksana. Ia telah menemukan kedamaian di hatinya, dan meskipun dunia luar selalu menarik baginya, ia tahu bahwa rumah sejatinya adalah di hutan bersama Ratu. Mereka tidak pernah berpisah, dan persahabatan mereka menjadi legenda yang diceritakan oleh penduduk desa. Di hutan yang sepi, di tengah kegelapan dan kedamaian alam, Melati dan Ratu tetap hidup bersama, menjelajahi dunia mereka dengan rasa cinta dan kepercayaan yang tak tergoyahkan. Hutan, batu permata, dan persahabatan mereka menjadi bagian dari warisan yang akan selalu dikenang. Dan bagi Melati, perjalanan itu tak pernah berakhir. Ia tahu bahwa setiap langkahnya, setiap pertemuan, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan abadi yang membawanya lebih dekat dengan dirinya sendiri dan dengan sahabat sejatinya, Ratu. Sebuah perjalanan yang tak pernah berhenti, namun selalu membawa harapan. Melati dan Ratu terus berkembang dalam kebersamaan mereka, menjalani hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan tantangan. Di setiap pagi yang cerah, mereka akan berjalan bersama di hutan yang kini mereka anggap sebagai rumah mereka. Suara gemericik air sungai, desiran angin melalui dedaunan, dan kedamaian alam mengelilingi mereka, memberikan rasa damai yang tak terlukiskan. Di tengah kehidupan yang sederhana namun penuh makna itu, mereka juga belajar untuk saling menguatkan satu sama lain. Namun, meskipun hutan adalah rumah mereka, kehidupan tak selalu berjalan mulus. Pada suatu pagi, ketika Melati sedang berjalan sendirian mencari makanan di sekitar hutan, ia mendengar suara riuh yang tidak biasa. Ia mengikuti suara itu dengan hati-hati dan tiba-tiba melihat sekelompok pemburu yang sedang mencari sesuatu. Melati segera mengenali mereka. Mereka adalah orang-orang yang dulu pernah datang ke hutan untuk menangkap ular besar, yaitu Ratu. Melati tidak ingin mengambil risiko. Ia segera berlari kembali ke tempat persembunyian mereka dan menemui Ratu, yang sedang menikmati sinar matahari di bawah pohon besar. "Ratu, mereka kembali," ujar Melati dengan nada cemas. "Kita harus berhati-hati." Ratu, yang tampaknya bisa merasakan kecemasan Melati, mendekatinya dan melilitkan tubuhnya di sekitar tubuh Melati dengan lembut, seolah-olah memberikan dukungan dan mengingatkan Melati bahwa mereka tidak akan pernah terpisah. Persahabatan mereka semakin kuat, lebih dari sekadar ikatan antara manusia dan binatang, tetapi sebuah ikatan yang melampaui segala hal. Mereka adalah keluarga. Mereka tinggal di hutan dengan lebih waspada, selalu siap menghadapi ancaman yang datang dari luar. Melati, dengan kebijaksanaan yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun, memimpin Ratu dengan hati-hati, memastikan bahwa mereka tidak meninggalkan jejak yang bisa membawa bahaya. Mereka bahkan menciptakan tempat-tempat baru untuk bersembunyi, menggali gua-gua kecil di bawah akar pohon besar, dan mengubah lingkungan mereka menjadi tempat yang lebih aman. Hari-hari terus berlalu, dan Melati merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Ia tidak hanya belajar tentang kehidupan, tetapi juga tentang kekuatan untuk bertahan dan melindungi yang ia cintai. Ratu, dengan kecerdasannya yang luar biasa, juga menjadi lebih waspada dan berhati-hati, membantu Melati dalam setiap langkah. Meskipun hidup mereka penuh dengan tantangan, Melati merasa bahwa ini adalah kehidupan yang seharusnya ia jalani. Dunia luar, dengan segala kesulitannya, tetap memanggilnya. Namun, kini ia tahu dengan pasti bahwa rumahnya adalah bersama Ratu, di hutan yang penuh kedamaian dan cinta. Pada suatu malam yang tenang, setelah seharian beraktivitas, Melati duduk di bawah pohon besar, menatap bintang-bintang di langit. Ratu tidur di sampingnya, tubuhnya yang besar melilit dengan lembut. Melati tersenyum melihat sahabat sejatinya,
merasakan kedamaian yang hanya bisa diberikan oleh ikatan yang sejati. Hutan ini adalah rumah mereka, dan bersama Ratu, Melati merasa bahwa ia telah menemukan tempatnya di dunia ini. Melati menatap ke depan, ke arah hutan yang gelap, dan merasakan bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Setiap hari, ia terus belajar tentang hidup, tentang ketahanan, dan tentang cinta yang tak terbatas. Ia tahu bahwa walaupun kehidupan selalu berubah, persahabatan sejati akan selalu bertahan. Dan begitulah, perjalanan Melati dan Ratu berlanjut, tanpa akhir, tanpa batas. Bersama-sama, mereka mengeksplorasi dunia yang luas, penuh dengan misteri, keindahan, dan bahaya. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka, karena mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, perjalanan menuju kebebasan, menuju rumah sejati mereka di hutan yang indah ini. Melati dan Ratu tidak hanya bertahan hidup, mereka hidup dengan penuh makna, dan kisah mereka akan terus dikenang oleh alam, oleh angin yang berbisik, dan oleh setiap makhluk yang berjalan di hutan, karena persahabatan mereka adalah legenda yang tak akan pernah pudar. Akhir dari kisah Melati dan Ratu Ular. Dengan demikian, cerita ini berakhir pada titik yang menghubungkan antara kebahagiaan dan ketahanan, tentang bagaimana perjalanan hidup membawa seseorang ke tempat di mana mereka merasa paling diri mereka sendiri. Kisah ini tidak hanya tentang Melati dan Ratu, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi masa lalu, menghargai persahabatan, dan terus mencari arti dari kehidupan meskipun penuh tantangan.